Baik, oke. Baik, kalian tadi sudah ke desa ekowisata di mana ya? Di mana tadi waktu di WA? Di Salada, Bu, di Purwabakti. Ya, itu di mudah-mudahan dapat sedikit gambaran ya mengenai ini mungkin, tapi ini kan di Jawa ya. Kalau Iya. di Kalimantan mungkin agak beda ya, agak beda sedikit ya situasinya dengan yang di Jawa untuk padinya. Tapi secara tanamannya saya ingin memperkenalkan saja tanamannya padi supaya Anda bisa lebih familiar ya, fase pertumbuhannya, kemudian budidayanya secara singkat saya akan jelaskan dan kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi. Saya harapkan sudah dapat gambaran dari desa pas kunjungan kemarin sehingga nanti diskusi kita bisa Anda bisa bertanya lebih banyak ya. Karena saya juga ini kebetulan mata kuliah 14 pertemuan ya padi yang ini. Nah ini saya kebetulan di agronomi dan hortikultura memang memegang koordinator sebagai koordinator ilmu tanaman pangan yang eh, se- sebagian besar ya materinya memang mengenai padi ya. Kemudian ya saya kira langsung masuk saja ya, saya share screen saja. Belum bisa, saya belum bisa share. Baik, Bu, sudah dijadikan co-host, Bu. Oke, share screen. Ya, jaringannya mendukung. Ups. Ya, jadi nama saya Henny Purnamawati ya. Jadi jangan segan-segan kalau nanti kalian ada pertanyaan ya setelah di lapang ada yang ingin tanyakan seputar padi silahkan hubungi saya. Oh ya lupa, Pak Shirley tapi punya nomor HP WA saya ya. Jadi kalau Siap, Bu. memang kalian butuh. Jadi ini yang saya dapatkan. Jadi pokok bahasan eh, pokok bahasannya kalian diperkenalkan mengenai komoditas padi ya. Kemudian teknologi budidayanya dan pengelolaan air, pengendalian ini sama saja teknologi budaya sebenarnya yang nomor 3 ini tergabung di situ. Keharapannya ya kalian bisa memahami prinsip budidaya padi dan adalah pengalaman dalam budidaya padi sawah dan padi ladang. Oh, ini di sini ya, kurang jelas. Oke, ini saya perkenalkan ada paket teknologi budidaya padi yang diperkenalkan ke seluruh Indonesia sebenarnya ya. Yang Kementerian Pertanian memang ada namanya GPPTT, Gerakan P-nya saya lupa, tapi PTT-nya adalah pengolahan tanaman terpadu. Ini yang paling baru ya, yang kemudian diperkenalkan mengenai masuk ke dalam yang disebut Upsus Pajale ya, eh, padi jagung dan kedelai. Ini yang di sejak tahun 2017 ya oleh Presiden Jokowi. Kemudian selain itu juga ada yang SRI, System of Rice Intensification. Ini lebih kepada padi organik. Ya. Jadi saya memperkenalkan ini supaya kalian tidak terlalu buta ya terhadap apa yang terjadi di lapang. Jadi ada beberapa petani mungkin sudah mengenal mengenai sistem SRI ini, walaupun ini tidak terlalu banyak berkembang, tapi hanya berkembang di lokasi-lokasi tertentu di mana memungkinkan terbentuk ada sistem padi organik ya. Kemudian IPB sendiri ada mengeluarkan IPB Prima ya samaan dengan dikeluarkannya IPB 3S, diperkenalkan IPB 3S. Kemudian ada lagi yang Kementan juga mengeluarkan ini yaitu sistem Haston. Ini Haston ini memang pertama kali di Kalimantan Selatan ya. Sistem Haston ini berbeda ya karena diperkenalkan untuk daerah yang ya boleh dibilang banyak tergenang rawa lah ya Haston ini. Ya ini
Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena ini cukup panjang ya, apa ini, Haston, apa itu Prima, ini sendiri, satu pertemuan sendiri sebenarnya. Kemudian juga ini, salah satu juga yang diperkenalkan, Kementan itu Salibu, ini ratun. Jadi, ratun ini mengembangkan kemampuan padi untuk tumbuh lagi setelah panen. Jadi menganak lagi, kemudian, itu yang disebut ratun, ya. Dan sekarang dikembangkan, bahkan diteliti, dikembangkan, disebut Salibu. Ini pengembangan dari ratun konvensional. Ya ini, apa, menjanjikan sekali ya, karena sudah dicobakan sampai ke Vietnam ya, Thailand, di sana dikatakan bisa satu kali tanam bisa beberapa kali panen ya, dengan sistem ratun ini. Ini sedang berkembang ini ya di Asia ini penelitiannya, karena ini menjanjikan sekali ke depannya memangkas sebagian besar, eee, biaya produksi. Kemudian ini yang Mina padi ini ya, yang, dikembangkan bergabung padi dengan ikan, budidaya ikan, ya. Nah, ini mengenai fase pertumbuhan padi ya. Jadi ini, fase pengolahan sawah ya. Kemudian padi di sini yang saya perkenalkan memang terutama padi sawah ya, karena ini melalui persemaian ya, seperti yang umum dilakukan petani ya. Jadi padi disemai dulu ataupun nanti saya jelaskan ada yang disebut tabela ya, benih langsung, tapi melalui ini semua ya, yang disebut fase vegetatif atau fase tumbuh daun ya. Nah itu fase vegetatif ini diri dengan, mulai berbunga ya, yang mulai berbunga disebut fase reproduktif ya. Jadi setelah daunnya cukup, kemudian baru masuk ke fase berbunga. Ini adalah fase kritis di mana kita tidak boleh meleng di sini, air harus cukup, hara harus cukup ya, di pergantian antara fase vegetatif dan reproduktif ini yang harus dipahami sekali. Kemudian fase reproduktif ini, ada yang disebut heading atau berbunga serempak ya. Jadi kalau kita menanam satu satu lahan semua, ini kemudian semua, anakan ya, kebanyakan anakan langsung heading, berbunga. Nah, kemudian setelah reproduktif fase masuk ke fase pemasakan. Kalau setelah berbunga, itu masuk ke pemasakan. Ini kalau sudah serempak berbunga disebut fase heading, kita tinggal berhitung ya, 30-35 hari tergantung varietasnya, 30-35 hari, bahkan kadang kalau iklimnya, tidak terlalu mendukung bisa 4 ya, setelah heading tadi, bunga serempak, itu kita bisa mulai panen. 30-40 hari kita bisa mulai panen. Ini yang disebut fase pemasakan. Nih, jadi tergantung, eee, varietasnya yang akan kita pakai. Jadi ada varietas yang, eee, genjah, kita katakan genjah ya. Kemudian ada juga varietas yang setengah, yang bukan disebut ini ya, medium lah ya, setengah, eee, lebih panjang sedikit umurnya dari genjah. Kemudian ada yang fase, lama, ya, tapi biasanya ini varietas-varietas Indonesia ini biasanya sekitar ini. Tapi kalau lokal mungkin ada yang sampai 140, 160 hari. Itu biasanya lokal, ya. Kemudian yang harus dipahami ini karena saya mau mulai dari lahan sawah ya, saya perkenalkan saja dulu lahan sawah ya. Kemungkinan ya kalian akan temui juga lahan sawah di luar Jawa. Jadi kriterianya yang pertama yang harus dipegang untuk membuat sawah ini 20%. Tapi yang harus kalian, pahami untuk sawah itu, eee, tanah harus jenuh air. Tuh, salah satu yang memang akhir-akhir ini agak
jadi masalah ya dengan adanya perubahan iklim. Ini kita kesulitan ya memenuhi kebutuhan air ini. Karena memang kalau udah sawah ini jenuh air ya. Kemudian struktur tanah juga harus lumpur kalau ingin ditanam. Nah, itu yang menyebabkan kemudian kita bergerak ke arah yang lebih kurang air lah ya, istilahnya seperti itu untuk varietas maupun nanti budidayanya. Oke, ini saya kira pengolahan tanah biasanya kalau petani ini ada apa ya, untuk akhir-akhir sini petani sih tinggal minta ke apa, bisa kelompok tani yang punya eh, traktor ya untuk melakukan pembajakan penggaruan, pengolahan tanah atau membayar ke tempat lain ya. Ini biasanya petani kadang tidak melakukan sendiri. Kemudian satu hal yang rasanya sejak tahun 80-an sebenarnya ya, kita meminta petani untuk membenamkan jerami ya. Karena bahan organik yang paling tersedia di sawah adalah jerami. Jadi walaupun itu padi sawah atau padi ladang, kita minta jerami bekas panen itu dimanfaatkan, dikembalikan kepada sawah ya, dikembalikan ke media tanam karena ini bahan organik yang penting ya untuk mencegah meningkatkan ketersediaan hara, meningkatkan ketersediaan air dan lain-lain juga, menekan OPT dan segala macam ya. Seperti ini jerami ini. Ini jadi kalau ini biasanya bahan organik kan bisa dengan pupuk kandang dengan segala macam ya. Tapi kalau namanya pupuk kandang artinya kan harus disengaja didistribusikan, ditransportasikan ke sawah, ke tanah. Itu kadang-kadang yang biayanya ya besar ya, kecuali lokasi lokasi kandang memang dekat dengan sawah ya. Ini kadang-kadang jadi masalah. Tapi memang sulit ya karena jerami sendiri ternyata bisa dimanfaatkan untuk banyak hal dengan sendirinya. Sehingga kita bisa biasanya petani menjual ya atau dibakar ya karena untuk mulai tanam jerami bakar sayang sekali. Walaupun pembakaran jerami itu juga masih ada keuntungannya yaitu ketersediaan K ya kalium. Tapi ya kalau dihadapkan dengan pemanasan global mending tidak usah dibakar ya, harus dikembalikan ke sawah ya, kemudian dibenamkan ke dalam tanah. Oke, ini apa yang tahapan-tahapan untuk teknologi budidaya ya. Jadi kita menggunakan varietas unggul, benih bermutu ya, kemudian penyemaian itu atau penyiapan bibit terbaik ya, karena bibit yang baik artinya juga punya kemampuan tumbuh yang lebih baik di lahan. Kemudian pengolahan tanah, penanaman dengan populasi yang tepat, kemudian pemeliharaan mulai dari kalau tidak tumbuh pengolaman, penyiangan, pemupukan, pengendalian OPT, pengairan ya. Kemudian diakhiri dengan panen dan pasca panen. Nah, ini pengenalan mengenai varietas padi. Anda mengenal ya ada varietas lokal. Ini biasanya yang tadi saya katakan umurnya cenderung panjang ya, bisa 5 bulan, 6 bulan ya. Ini pandan wangi yang biasa kalau orang Jawa Barat itu pandan wangi, rojo lele ini biasa yang di di Jawa Tengah ya. Kemudian ada mentik wangi ini juga keturunan dari rojo lele, Sintanur, Ciherang nih, mentik wangi, mentik susu. Mungkin di sampai Jawa Timur ya ada solok ini yang dari Sumatera Barat. Kewal saya lupa dari mana. Maya sini yang salah satu yang dari Kalimantan Barat kalau nggak salah ingat ya. Dan mungkin juga nanti di Kalimantan Tengah kalian bisa nemukan lagi varietas-varietas lokal yang lain. Ini memang sengaja dipertahankan karena ini adalah salah satu
plasma nutfah kita ya untuk kekayaan varietas padi Indonesia. Ya ini dan harganya biasanya lumayan ya, lebih baik daripada varietas-varietas unggul baru yang lain. Nah, kalau VUTW ini varietas unggul tahan wereng. Ini dulu waktu zaman Pelita, Bimas ya, mulai diperkenalkan yang seperti ini. IRIR ini ya, dari introduksi dari IRI ya, kemudian salah satu yang terakhir Ciherang ya. Kemudian setelah VUTW udah walaupun ini baru disebut varietas unggul baru, sebenarnya sama aja sih tahun wereng karena sekarang varietas-varietas unggul itu harus syarat untuk bisa lolos dan ini adalah ya harus tahan wereng ya. Ada biotipe-biotipenya ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini INPARI ini singkatan dari padi inbrida padi irigasi. Ini singkatan dari inbrida padi irigasi. Jadi diperkenalkan memang ini disebutnya padi irigasi karena memang butuh air ya yang lebih banyak. Ini kalau di luaran sekarang IR64 Ciherang yang merajai ya selama 20-30 tahun ya. Nah, sekarang beralih ke Impari 32 ini. Banyak sekali ditanam. Ini cukup populer di Jawa Barat. Saya tidak tahu di Jawa Tengah dan di Indonesia ya. Tapi Impari 32 ini cukup terkenal di Jawa Barat karena cocok ya berasnya, nasinya dengan maunya orang Jawa Barat juga tipe padinya rendah ya, cukup pendek ya, kemudian juga cepat panen ya, cepat panen dan juga tidak mudah rontok. Ini produksinya juga masih tinggi, produktivitasnya juga cukup tinggi ya. Bisa mencapai di atas 8-10 ton di Pari 32. Kemudian kalau Inpago ini khusus untuk padi ladang ya, Inbrida padi gogo, biasanya begitu ada go-nya itu gak gogo atau jadi kalau namanya pedang itu di BPS ya Badan Pusat Statistik itu sebutnya padi ladang. Tapi entah kenapa kalau varietasnya tidak ada padi ladangnya, ada padi gogo ya. Kemudian kalau Inpara ini padi rawa ya khusus untuk yang tergenang padi. Kemudian ini disebut padi tipe baru ini yang kita IPB yang memang mengembangkannya walaupun pertama kali memang yang diperkenalkan Fatmawati ya. Ini pertama kali memang padi tipe baru Fatmawati tapi kemudian dijadikan sebagai indukan ya, induk untuk IPB 3S, ya, IPB 4S, 8G, 9G, IR, dan seterusnya. Ya, RR ini rawa. Ini yang dikeluarkan oleh IPB, pemulihannya Pak Hajrial ya, dan kawan-kawan. Nah, sekarang kalau IPB sedang mengembangkan ini. IPB 3S sudah tidak terlalu menjanjikan lagi, ya. Ini masih kalah dari Impari 32, kita mendorong IPB 9G yang ini juga ininya cukup baik ya. Jadi sekarang memang kecenderungannya adalah ke ke padi yang sedikit kebutuhan airnya. Nah, Impari 32 dan IPB 9G ini menjawab tantangan tersebut ya. Jadi makin sedikit airnya makin baik ya, malah produktivitasnya makin baik. Kemudian tidak dilupakan juga ada padi hibrida, jenis padi hibrida ini, tapi pengalaman tidak terlalu baik ya dengan padi hibrida ini. Jadi kalau Anda tanya ke petani, banyak petani sudah give up ya dengan hibrid. Jadi dengan menggunakan VUB, PTB. Nah ini satu hal yang ini kita
memang sebagian besar sawah kalau di Jawa itu masih menggunakan pemayan. Jadi menggunakan pembibitan terlebih dahulu, ya. Nah, di situ memang ini saya sebutkan di slide ini keuntungan-keuntungan menggunakan penyu ya, di mana kita bisa mensortir keragaan dari bibit yang akan masuk ke lahan, ya. Tapi kalau ini banyak tenaga kerja di sini memang penyemayan, ya. Dan ini menambah biaya produksi sehingga kalau di luar IPB di luar Jawa yang kebutuhan tenaga kerjanya masih kurang, itu biasanya memilih ditabur benih saja. Ya ini jadi sebenarnya silahkan memilih ya apakah perlu melakukan penyemaian atau dengan menggunakan tabela. Ini lokasi-lokasinya harap dipahami ya. Jadi kalau misalnya memang kebutuhan tenaga kerja yang menjadi pemikirannya, apakah mau melakukan penyemaian atau melakukan tanam benih langsung, ya. Lokasinya biasanya saya juga kalau misalnya tidak ada tenaga kerja, lebih baik tabela saja. Ya, ada beberapa yang bilang wah, bagaimana kalau dengan keong mas misalnya ya, ada banyak hama keong. Nah, ini biasanya memang jadi musuh nomor satu ya. Tapi biasanya kalau di luar Jawa keong agak ini, tapi kalau di Jawa luar biasa ya masalahnya. Jadi biasanya karena kalau di Jawa ini masih petani masih kurang tertarik ya untuk menggunakan tabela karena masalah ini. Kecuali kita bisa mengatur air ya. Kalau kita bisa mengatur air, kita bisa gunakan tabela. Ya, ini kedepannya memang saluran irigasi ya, pengaturan air menjadi penting ya untuk budidaya padi selanjutnya. Ini nanti slide ini saya berikan ke Mbak Shirley ya untuk misalnya kalau dibagikan kepada mahasiswa kalau misalnya ingin ngecek lagi. Ya, baik, Bu. Nah, ini ada salah satu cara untuk seleksi benih tadi kan di sini saya ini varietas unggul dan benih bermutu. Nah, untuk mencari benih bermutu salah satunya kalau petani menggunakan benih sendiri ya, bukan beli dari kios misalnya, ini seleksi benih bisa dengan menggunakan cara ini ya, dengan garam. Atau biasanya sih kalau ini dengan air ya, tapi air itu kurang menjamin benih yang bermutu. Lebih menjamin lagi kalau menggunakan garam. Ya ini. Kemudian ini kenapa masih menjadi nomor satu di walaupun tenaga kerjanya cukup lumayan di sini ya. Ini karena dia sebagian lahan ya harus diolah lebih dahulu untuk memulai persemaian ini. Dan ini nggak main-main ya. Untuk di sini kita juga harus melakukan tikus, burung itu harus kita bisa cegah untuk masuk ke persemaian ini. Jadi pemeliharaan sudah masuk di persemaian. Kadang-kadang nih kalau di ini nih, kalau kalian ini kalau di plastik biasanya memang untuk menjaga serangan tikus ya. Ini contoh persemaian ya, karena dia perlu lahan ya sekitar 4% dari luas tanam. Nah, kerapatan setelah seleksi benih tadi dengan 100 gram. Kemudian tadi persemaian basah ya. Jadi penyemaian ada dua macam, bisa basah yang langsung di lahan atau persemaian ya sudah diperkenalkan mulai dari tahun 90-an ya, persemaian kering ya. Jadi persemaian tidak lagi dilakukan di lahan semai tapi juga bisa di besek, di sampah ya.
ini ditambah juga dengan teknologi sekarang tidak lagi memerlukan bibit yang berumur tua, ya. Umur tua itu maksudnya umur 1 bulan. Bahkan kita banyak kalau di AGH IPB kita menanam umur 10 hari, 10-12 hari, ya, untuk bibit. Ada teorinya, ya. Kenapa kita nanam padi ini juga nanam padi umur muda, umur 2 minggu. Ini ternyata menganaknya lebih banyak, ya. Kemudian cepat pulih, ya. Dari kita transplanting biasanya kaget kan, dari semai kemudian dipindahkan ke lahan lapang, itu tanaman biasanya ke orang Jawa bilang meliwir, kuning dulu. Nah ini kalau kita gunakan bibit muda, ini tidak lagi ada kekuningan, ya, langsung bibit bisa pulih, ya, segera 3 harian gitu, kemudian juga mulai menganak. Ini keuntungan dari penggunaan bibit muda. Di samping juga akhirnya kan lebih cepat juga bisa panennya. Di samping dibandingkan dengan menggunakan bibit tua, ya, umur 1 bulanan. Nah ini saya jelaskan tadi, ya, tak pindah tanam atau tabela. Tabela itu tanam benih langsung, ya, direct seeding kalau bahasa Inggrisnya. Nah ini cara ini, metode tanam ini mempengaruhi jumlah benih yang dibutuhkan, ya. Biasanya kalau transplanting juga lebih sedikit jumlah benihnya dibandingkan yang tabela. Kemudian ini contoh juga, ya, untuk menanam sekarang kalau di sawah ada yang disebut transplanter. Jadi ada secara mekanik menggunakan mesin transplanter. Nah, kita menyiapkan bibitnya, benihnya, bukan benih, bibit, ya. Bibitnya juga langsung di luar kesemaian kering seperti ini, ya. Ini kalau di daerah Subang, daerah Kerawang tuh sudah ada yang perusahaan pembenihan, pembibitan yang membuat ini. Yang kemudian yang dijual adalah bibitnya dengan traynya. Jadi langsung, saya nggak ada gambarnya. Jadi bibit umur 2 minggu, ya, dengan tinggi sekitar 15-20 cm itu yang dijual langsung. Jadi kepada kalau petaninya ingin menanam, dia tinggal pesan bibit, ya, perusahaan pembibitan, ya, untuk kemudian bisa langsung, dia tidak harus mulai dari menyemai, ini langsung setelah itu dibeli, ya, dibeli ke perusahaan pembibitan, ya, petani tinggal menanam. Oke, kemudian tanam, ya. Nah, ya, sebelum ini kalau misalnya ada yang belum kurang jelas, silahkan kalau misalnya mau ingin menanyakan, ya, ingin bertanya langsung langsung pekat saja silahkan, tidak apa-apa. Ini pindah tanam kalau transplanting tadi dari pembibitan. Ini kita mengenal dari Kementan disebut jajar legowo, ya. Ini biasa disebut jarak tanam jarwo. Ini yang diperkenalkan sekarang, ya. Jadi kalau dulu kita namanya ubinan, ya, tekel ubinan. 25-25, kemudian juga sekarang makin lebar, ya, karena apa ya? Karena nanam itu bisa pakai buruh tani, sehingga kalau 25-25 itu kan lebih sempit, ya. Nah ini lebih banyak bibit, kemudian lebih banyak jam kerja juga, ya. Makin kemari makin sekarang makin lebih luas, ya. Saya terakhir dapat informasi jarak tanam sekarang sudah 30 kali 35, ya. Terakhir di daerah Indramayu 30 kali 35 sudah makin luas, ya. Ini tidak menguntungkan, ya, karena jumlah populasi per hektar, ya, jumlah populasi
atau rumpun padi per hektar itu sangat mempengaruhi produksi. Jadi kita selalu minta petani kalau nanam paling tidak harus 166.000 rumpun per hektar. Nah, silahkan nih kalau bisa menghitung 30-30 ini, aduh, agak ini ya. Ini yang menjadi perhatian kita karena petani kadang-kadang tidak mampu ya. Ini karena buruh tani yang ini yang harus ditatar ya untuk membuat jarak tanam yang lebih rapat lagi. Nah, ini memang Kementerian Pertanian dengan GPPTT tadi mencanangkan jejar legowo ini ya supaya lebih rapat tapi juga tidak ada gangguan, ada petani punya jarak lebih luas ya di lahan sawah yang dimaksudkan untuk memudahkan petani pada saat pemeliharaan, pupuk, nyemprot. Jadi ada jarak yang luas. Ini namanya jejar legowo, makanya legowo kan orang Jawa, siapa yang orang Jawa tahu legowo itu luas ya. Ini sebenarnya awalnya diperkenalkan 21, tapi ya di luaran biasanya kalau tidak 81, 61 ya. Ini namanya kita berusaha memperkenalkan teknologi perlahan-lahan ya. Karena 21 ini yang paling baik sebenarnya, tapi agak sulit diterapkan di lapang, sehingga kita mulai dari 81, 61, kemudian kita punya ini 41 ya. Ini mudah-mudahan secara bertahap kita mulai bisa mencapai yang 21. 21 maksudnya 41 ini. Kita nanam 4, kemudian diberi jarak ya. Kemudian 4 lagi jarak lagi yang luas ya. Jadi ini penulisannya 15, 20, 40 atau 50 sampai 40 cm sampai 50 cm ini yang jarak luasnya. Itu yang disebut jejar legowo. Kemudian ini umumnya kalau dulu tandur ya, tanam mundur nih, ini kan bisa terlihat nih banyak sekali tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menanam ya. Nah, kemudian ini ya. Kalau tadi di sini umumnya petani nanam ini dalam kondisi ini masih ada air mengambang. Karena memang pada saat vegetatif ya penumbuhan ini dibutuhkan air ya, air cukup dibutuhkan sehingga petani lebih milih untuk menggenangi sawahnya. Tapi kalau kita mau tabelah atau sebenarnya bibit juga nanam bibit juga lebih baik dalam kondisi ini sebenarnya, macak-macak. Ya, tapi kadang-kadang petani agak ini ya. Nih, kondisi macak-macak nih seperti ini. Jadi boleh dibilang jenuh. Kalau yang ini kan air tergenang, kalau ini jenuh air ya. Jadi kita ada kemalir di sini yang mempertahankan tinggi muka air tanah dan kita mulai nanam di sini disebar gini. Boleh berhambur ini seperti yang dicontohkan ini cuma dihambur saja ya. Atau ada dengan power seeder ini seperti penyemprot benih ya. Ini atau juga kita bisa menggunakan paralon. Ya, ini yang saya temukan gambarnya di ini. Tapi sebenarnya sederhananya adalah paralon sebenarnya. Paralon yang dilubangi, kemudian di paralon itu diisi benih, ya, kemudian digelundungkan ya di lahan sawah yang macak-macak ini sehingga jatuh ya dari lubang-lubang itu di benih tabelah. Jadi ini sebenarnya alat-alat ini yang langsung untuk praktis ini sudah tersedia di lapang ataupun kalau kelompok tani mau membuatnya silahkan ya. Jadi ini yang sistem habur ya. Kalau habur ini agak masalahnya adalah pada saat nanti pemeliharaan ya ini yang petani jadi terpaksa nginjak bibit ya. Kalau sudah pemeliharaan ini tanamannya terpaksa ini kalau misalnya sulit untuk melakukan penyiangan
Ya, memang disarankan adalah model tabelanya adalah yang pakai paralon tadi. Jadi diberi jarak. Oke, kemudian untuk pemupukan ini satu hal yang memang harus dilakukan ya, karena untuk varietas-varietas unggul dia butuh lebih banyak hara ya daripada yang bisa disediakan oleh tanah ini. Karena dia menghasilkan lebih banyak, ya otomatis dia juga membutuhkan hara atau akan ya lebih banyak daripada varietas lokal yang biasanya sangat adaptif terhadap lingkungan lokal. Nah, ini untuk dosisnya, ini sebenarnya untuk Indonesia, Kementan sudah menyediakan aplikasi disebut Katam, ya, kalender tanam. Ini kok ini Katam, ya. Itu kalender tanam. Silahkan kalau mau download dari Play Store atau mau langsung googling saja juga ada, ya. Di situ sudah sampai tingkat kecamatan. Ini adalah Kecamatan Dramaga, ya, Kabupaten Bogor, Kecamatan Dramaga. Ini adalah dosis pupuk yang di yang tercantum ya harus diikuti oleh petani sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kalian nanti ke Kalimantan Tenggara silahkan tulis aja Katam, kabupatennya mana, kecamatannya apa, itu biasanya sudah ada ya dosis pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, pemupukan umumnya memang 3 kali. Jadi pada saat setelah transplanting ya dari bibit transplanting atau dari tabela ya, dari tabela biasanya 3-5 hari atau seminggu ya, itu pupuk pertama ya. Pupuk pertama jadi tanamannya sudah nggak tumbuh dari benih, langsung kita pupuk. Kemudian kedua adalah pada umur 4 minggu, 4-5 minggu fase vegetatif cepat ya, itu kita pupuk lagi. Kemudian pada umur 4-7 minggu ya, 7 minggu kita pupuk lagi terakhir. Ya, nah pupuknya itu biasanya kalau tidak NPK, pupuk campur ini ya, NPK, urea, ya, kemudian kita kadang-kadang urea atau tambah KCl, ya. Ini tergantung nanti dosis yang disebutkan di Katam. Nah, berapa banyak urea sebenarnya kita bisa berapa banyak yang kita perlu berikan pada pemupukan kedua dan ketiga, kita bisa menggunakan yang disebut bagan warna daun. Ini juga salah satu teknologi yang sederhana ya. Ini biasanya bagan warna daun itu sudah disiapkan, sudah ada di tiap penyuluh pertanian, di tempat kantor dinas pertanian ini sudah ada. Jadi petani tinggal melihat ya dari daun, penampakan daun, kita ukur kira-kira masuk mana ya. Kalau sudah masuk 4, biasanya sudah tidak dipupuk lagi. Tapi kalau 3, tergantung produksinya ya, tergantung musim dan produksi. Apakah mau dipupuk lagi, apakah perlu pupuk, itu biasanya 3 ada di balik BWD ini ada petunjuknya. Kalau musim kapan, musim hujan atau musim kemarau ya, itu biasanya produksi tinggi yang disebut sebagai musim produksi tinggi dan musim produksi rendah itu jangan terbalik ya. Kalau musim produksi tinggi itu masuk ke musim tanam kedua ya. Saya tidak terlalu ini Kalimantan ya. Ini yang agak ini. Kalau saya mengikuti banyak yang di Jawa. Kalau di Jawa namanya musim padi tanam itu rendeng. Itu musim hujan. Itu rendah sebenarnya ya. Karena biasanya padi pada saat itu karena banyak hujan dan ini produksinya tidak sebaik pada musim tanam kedua. Jadi kalau rendeng itu di Jawa itu mulainya tergantung lokasi, itu biasanya mulai tanam Desember, Januari ya, atau beberapa lokasi biasanya juga bisa tanam Desember. Itu rendeng.
ya, musim tanam hujan, musim hujan. Kemudian musim tanam kedua biasanya dimulai Maret atau Maret April. Hanya kalau di Jawa Tengah disebutnya walik jerami istilahnya musim tanamnya. Itu musim tanam tinggi. Itu karena bukan musim kemarau, musim panas ya, makanya matahari lebih banyak, itu biasanya produksi tinggi. Ya, kita bisa produktivitas dari ini biasanya lebih tinggi daripada produktivitas musim hujan. Mudah-mudahan sama ya di Kalimantan. Mohon maaf nih, saya tidak terlalu berpengalaman banyak di daerah Kalimantan. Oke, ini sekarang tadi pupuk, sekarang pemberian air. Ini juga dikenal tadi tergenang ya, atau tergenangnya juga kalau di Minapadi itu tergenangnya tapi mengalir. Itu biasanya kalau mudah ya, kan kalau di daerah yang seperti Sumba menerapkan terasering itu airnya bisa mudah berpindah. Nah, itu kita bisa langsung melakukan Minapadi, itu continuous flooding. Jadi terus-menerus bergenang tapi air keluar. Itu untuk pergantian oksigen. Bagus sekali ya. Yang sulit adalah kalau terjadi seperti ini, static flooding. Jadi terus tergenang, ini tidak bagus sih sebenarnya untuk padi sawah. Kemudian ini juga sudah banyak ditinggal sebenarnya pengenangan ini. Yang lebih ditekankan sekarang ada budidaya jenuh air. Jadi air dijaga dalam kondisi jenuh ya, tapi tidak sampai menggenang. Ini sekarang kita banyak ke sini ya, karena kondisi air yang makin sedikit. Tapi kalau GPPTT ya masih ke sini, pengairan basah kering atau pengairan intermittent. Intermittent ini jadi ada kondisi basah, ada kondisi tergenang, ada kondisi kering. Ya, ini hanya terjadi pada fase vegetatif saja sampai fase berbunga, sekitar sampai 7 MST kan, sekitar 7 minggu aja. Ya, mulai dari tanam bibit atau tabela, nanam benih itu sampai 7 itu berselang-seling antara tergenang sampai kering. Nah, ini air yang dibutuhkan juga tidak boleh banyak-banyak, hanya sekitar 3 cm sampai 5 cm. Nah, cari penggaris 3 cm itu seberapa genangannya, ya. Ini yang ini kan di GPPTT ya dan IPB Prima. Walaupun sekarang sudah sebenarnya harapannya ini sudah kejenuh air sebenarnya. Tapi kadang-kadang tidak semua sawah bisa mendapatkan kondisi ini. Ya, nggak tahu. Tapi kalau kita budidaya jenuh air kan sudah ada beberapa lokasi di Sumatera, di Kalimantan juga membuat budidaya jenuh air. Jadi airnya itu hanya seperti contohnya di sini ya. Saya contohkan di sini. Jadi tidak seperti ini. Ini dibuat bedengan ya, dan kemudian ada parit. Di sini ada parit yang tergenang air. Ini parit ya, ini genangan, ini parit. Jadi saya gambarkan seperti itu. Itu yang disebut budidaya jenuh air. Jadi tanah yang tidak tergenang tapi ada ada parit yang terus terisi air. Itu contoh budidaya jenuh air. Ini sudah banyak di ini dan hasilnya jauh lebih baik sebenarnya ya, karena varietas-varietas kita kebanyakan juga sebenarnya tidak sudah di pemuliaannya ya, waktu di breedingnya memang untuk ketahanan terhadap kekeringan itu sudah sering ya, sudah banyak. Tapi itu masalahnya sekarang sawahnya bisa tidak ya dibuat seperti itu, karena tidak semua lokasi bisa seperti itu. Ini mengenai tahapan pengairan berselang, silakan baca nanti ya. Ini kebaikannya pengaturan air berselang ya, ini katanya lebih baik begini, tapi ya itu kesulitannya ya kalau sudah air masuk terus harus dikutnya lagi. Itu seringkali keluhan dari petani. Ini sebenarnya ada satu kebesaran gambarnya.
Jadi ini contoh bagaimana kapan untuk memasukkan air ya. Jadi kalau sudah pakai ini nih paralon dimasukkan, paralon ini sekitar diameter 15 ya, 14-15 cm. Kalau air di dalam paralon ini sudah 15 cm dari permukaan tanah, itu sudah waktunya kita mengeluarkan air, memasukkan air. Ini contohnya kalau sudah sawahnya seperti ini, sudah belah-belah seperti ini masukkan air. Ini nggak ada masalah ya. Untuk seperti ini padi masih bisa tumbuh. Oke, tadi pengelolaan air, sekarang ke HPT. Saya sedikit saja sebenarnya untuk HPT pengendalian hama penyakit atau OPT sekarang tuh organisme pengganggu tanaman. Hama, penyakit, dan gulma ini semua ya masuk dari sudut OPT. Itu kita menggunakan istilahnya pengendalian OPT terpadu. Istilahnya kita memadukan semua kultur teknis ya, semua pengendalian yang kita mampu, mata-mata hanya menggunakan pestisida karena pestisida itu masalah lingkungan ya. Tadi salah satu saya sudah katakan bahwa untuk merilis atau melepas varietas itu salah satunya adalah harus lulus uji ketahanan bisa varietas, bisa tahanan terpereng ya, biotipe tertentu, kemudian penggerek batang tertentu dan seterusnya. Pemupukan itu juga menjadi salah satu cara pengendalian terpadu ya, penggunaan musuh alami. Ya hampir ini sebenarnya beberapa arachnida ya, kelompok laba-laba sebenarnya masuk juga musuh alami, tapi nggak tahu ya, kalau misalnya petani kecil memang mungkin masih bisa digunakan, tapi kalau sudah luasan hektar, ratusan hektar, ribuan hektar, agak susah ya mendapat musuh alami. Kemudian pengendalian secara manual ya, mekanik, kemudian fisik, perangkap lampu ya, biasanya untuk penggerek batang, ya ini salah satu yang menarik. Penggerek batang ini beberapa tahun belakangan ini memang meledak ya. Ada masalah penggerek batang sudah mulai tahun 2000-an ya, mulai penggerek batang meledak. Ini sebenarnya bisa dikendalikan mungkin juga karena kita selalu fokus ke wereng ini sehingga penggerek batang agak terlupa atau bagaimana saya tidak tahu. Ya mulai tahun 2000-an ini meledak ya penggerek batang. Kita pakai sebenarnya bisa lampu ya. Biasanya kalau dulu zaman saya mahasiswa eh, kita diajarkan pakai baskom air yang diberi pestisida atau hanya diberi sabun ya, deterjen. Kemudian di atasnya ditaruh lampu petromak ya, kalau kita sebutnya petromak. Nah, itu sudah bisa merupakan perangkap untuk imago atau serangga dewasa dari penggerek. Nah, untuk sekarang kan jarang sekali namanya petromak ya. Dan saya tidak banyak petani melakukan itu lagi. Itu yang juga yang menyebabkan kelihatannya yang penggerek batangnya di meledak ya. Sekarang juga masih ya. Dan terakhir memang pestisida. Kalau memang dibutuhkan, tapi memang satu hal untuk penggerek batang kita nggak bisa nyemprotnya ini. Penggerek itu ada di dalam ya, sehingga kita paling tidak harus nyemprotnya tegak lurus masuk ke bagian atas tuh pucuk ya, atau ke bawah, ke bagian bawah ya. Kadang-kadang imagonya ada di bawah bersembunyi. Itu cara penyemprotannya. Sekarang yang diperkenalkan oleh proteksi tanaman, Departemen Proteksi Tanaman, kalau misalnya penggerek itu lebih baik dikendalikannya mulai dari penyemaian, yang mulai dari bibit. Jadi, nah ini juga butuh tenaga karena kita mengambil telur. Jadi kita telur penggerek, telur wereng itu diambil mulai dari fase bibit. Itu lumayan tiap hari ini. Sama seperti keong. Keong kalau di Jawa kan luar biasa juga kan ini.
katanya sih sudah gitu juga di luar Jawa, keong. Ini aduh, bahaya sekali ya. Kalau keong ini menyerang pada saat fase bibit. Masih umur muda di bawah 4 minggu ya. Itu bahaya sekali, bisa hari ini tanam besoknya sudah harus disulam lagi karena dihancurkan oleh keong. Nah, ini juga sama juga harus dipungut satu-satu ya. Kalau tidak sebenarnya ada satu cara yang ini untuk keong ya. Itu keong bisa dikendalikan dengan kalau kita dengan budidaya jenuh air tadi. Jadi lahan dibiarkan kering itu. Lahan dibiarkan kering sampai paling tidak umur 4 minggu. Ya, jangan sampai tergenang. Itu sudah bisa menekan eee, serangan keong. Apalagi kalau budidaya jenuh air itu keong udah nggak bisa naik, ya nggak bisa jalan di bedengan-bedengan. Kemudian ini juga sama, gulma juga sama, harus terpadu. Gulma tanaman yang tidak diinginkan ini juga penting ya. Kemudian oke, kita sampai ke tahapan panen dan pasca panen. Jadi tadi saya sudah katakan panen adalah 30 sampai 40 hari ya dari sejak hiding atau bunga serempak. Ya, kita harus di situ setelah berbunga serempak kita mulai berhitung 30 hari atau 35 hari kita panen ya. Nah, ini untuk panen ini kita juga satu hal yang paling banyak butuh tenaga kerja selain pada saat tanam. Ini, jadi harus diperhatikan kita kalau di AGH ada mata kuliah itu kita menentukan taksasi produksi ya. Taksasi juga ini maksudnya berapa tenaga panen yang dibutuhkan. Karena kebanyakan kita panen juga masih tenaga manusia ya. Masih jarang yang menggunakan mesin ya, combine harvester lah ya, masih jarang. Jadi untuk panen kita harus menentukan waktu panen, cara panennya mau seperti apa, ya karena sangat menentukan. Kalau varietasnya sangat mudah rontok, lebih baik ya pakai jangan pakai. Ada hal-hal tertentu ya harus dipelajari untuk supaya cara panennya jangan sampai rontok ya. Kemudian juga organisasi ini maksudnya ya ada mandornya ya, pembagian petakan lahan, nah itu ya karena tenaga kerjanya ini masa yang ini nih. Kalau tidak petani tidak mengorganisasi memanage dengan baik ya bisa kehilangan panen, hilang panennya ya diambil orang. Nih ya yang harus diperhatikan. Kemudian setelah itu biasanya langsung dirontokkan ya. Pilihannya menggunakan mesin thresher atau buat ini dibanting ya, dibanting di bambu atau di mana atau ini secara manual ya waktu perontokan. Tapi kalau kita pakai IPB 3S atau 4R ya kalau di rawa ini biasanya agak masalah di perontokan karena padi tipe baru ini adalah varietas padi yang tidak mudah rontok. Ya, tidak mudah rontok tapi agak sulit ya untuk dirontokkan. Jadi pada saat masuk panen perontokan agak sulit ya untuk dirontokkan. Memang kalau satu paketnya, paket teknologinya kalau menggunakan varietas padi tipe baru, kita harus punya tracer ya. Kalau pakai gebotan agak sulit ya. Kemudian setelah itu dibersihkan ya dari sisa-sisa berangkasan, barang asing, daun sisa ya gitu. Kemudian mulai dikeringkan. Jadi pengeringan ini satu hal yang penting karena kalau padi tidak cepat dikeringkan, kalau misalnya lebih dari 3-5 hari ya tidak dikeringkan, oh bahaya udah ya. Kadar airnya masih 20, masih tinggi, itu kerusakan berasnya, kerusakannya akan besar.
Kemudian ya setelah pengeringan memang penyimpanan ini harus di ah, jadi ini memang pengeringan harus ini semua sereal ini harus 14% kalau ingin disimpan. Oke, ini saya kalau nggak salah saya ada gambarnya. Nah, ini contoh. Ini salah satu pengembangan panen bisa pakai arit atau sudah mulai macam-macam sekarang alat potong rumput juga bisa digunakan untuk manen atau ini yang sudah saya sebutkan ini combine harvester ya. Kalau panen bisa ini cukup 2-3 orang ya. Ini sudah langsung dikarungin, ini langsung dikarungin ya, dirontokkan karung langsung jatuhkan di lahan ya. Jadi combine harvest ini lebih sekarang memang ini karena kehilangan hasil karena rontok itu bisa ditekan ya, bisa sangat ditekan dengan menggunakan mesin ini. Cuma memang penggunaan combine harvester memang tidak semua lokasi. Kalau menerapkan terasering nggak bisa dah. Oke, ini pengeringan, ini kebanyakan masih menggunakan lantai jemur, tapi beberapa kelompok tani sudah saya lihat waktu Upsus Pajale tahun 2017-19 saya melihat mereka sudah mendapatkan dryer ini menguntungkan lagi karena lebih cepat ya untuk sampai ke kadar air 14%. Ya ini contoh penyimpanan. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi ini kadar ini nggak ada ya. Oh ini kadar air. Jadi untuk disebut gabah kering giling atau gabah kering simpan itu kadar airnya 14%. Tapi untuk gabah kering panen, maksudnya untuk ke gabah kering-kering itu jangan sampai lebih dari 3-5 hari ya. Harus segera dikeringkan sampai 14%. Kalau kurang dari ini bahayanya di sini. Butir merah, kuning ini akan banyak. Dan kemudian pecah ya. Ini menyebabkan banyak butir patah dan menir. Itu yang tidak diharapkan. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau di padi ladang, saya ini stop share. Kalau padi ladang sebenarnya sama saja ya. Eh, hanya memang ada 2 macam cara ya. Yang pertama, kita bisa menanam padi ladang di lahan sawah yang kering. Ya, ada jadi padi sawah yang kering. Nah, itu namanya gogorancah. Itu banyak sekali di NTB. Makanya ke NTB kan sering disebut bumi gora, gogorancah. Nah, di sana banyak dilakukan seperti itu. Jadi di lahan sawah, tapi karena kondisi hujan yang sangat tidak menentu dan sangat sempit ya musim hujannya, maka mereka membuat sawah galengan ya ada pematang, kemudian eh, padi air ditahan di situ ya bersama dengan pertumbuhan padi itu gora. Jadi hanya daerah-daerah tertentu saja. Tapi biasanya kalau padi ladang yang sebenarnya itu bisa di lahan-lahan yang biasa kita eh, lahan kering ya, kita bisa nanam jagung, kita nanam kacang-kacangan, itu dengan padi ladang juga gitu. Jadi itu sama sekali tidak ada genangan air ya. Walaupun ya artinya kalau kita menanam padi ladang, satu hal yang harus diperhatikan adalah curah hujan. Curah hujan lingkungan haruslah 1 bulan ya harus bisa mencapai sekitar paling tidak minimal ya di atas 75-100 mm per bulan. Ya, 100 mm lah. Kalau di atas 100 mm per bulan, curah hujannya itu saya yakin bisa ya. Kalau di bawah itu padi memang eh, lebih butuh air daripada jagung ya. Kadang-kadang saya minta kalau bisa 150 ya. Itu 150 mm per ini untuk menjamin tumbuh baik ya pada saat vegetatif. Ya memang pada saat nanti panen ya setelah berbunga
ya, kemudian pengisian 30 hari. Nah, itu 10 hari atau 15 hari menjelang panen itu harus kering, memang kering. Kalau bisa kering semua nggak masalah, nggak ada air sama sekali nggak ada masalah. Yang ya itu malah menguntungkan untuk padi pada saat panen. Kalau pada saat panen ya dalam jangka waktu 10 hari itu menjelang panen hujan terus tubuh itu yang bikin deg-degan ya karena yaitu meningkatkan kadar air gabah ini agak sulit lagi nanti menurunkannya. Tuh ya, saya kira keperbedaannya hanya itu sih, cara tanamnya kan kalau padi, ladang itu mirip-mirip tabela lah ya, langsung benih, ditugal kayak seperti nanam jagung, kemudian di dalam lubangnya ditambahkan. Nah, kalau saya biasanya memang, seperti itu, ditugal kemudian dimasukkan benihnya langsung seminggu setelah itu kita baru dipupuk. Ya itu saja. Ya, jadi saya pesankan memang kalau nanti ketemu di sana kemudian kalian mau pakai varietas unggul ya, eee, ini concern saya memang sekarang lagi masalah adalah pupuk ya. Pupuk, urea, kemudian KCL, SP ini luar biasa, eee, kurangnya, luar biasa kurangnya ya. Itu pun kalau ada pun bisa telat. Ya memang sekarang kita mendorong petani lebih kepada, pupuk organik. Jadi tadi itu, jerami, maka jangan lupakan jerami. Saya titip pesan pada kalian petani minta tolong jerami dikembalikan ke lahan, entah di bagian apa, lajur yang luasnya tadi kayak jejer legowo itu diletakkan jeraminya itu lebih baik, ya, daripada jeraminya dibakar atau dibuang keluar. Ya, itu salah satu untuk menjaga ketersediaan air ya, itu juga tambahan pupuk, itu lebih baik. Oke, saya kira itu Mbak Sherly, mungkin kalau ada pertanyaan dari siswa. Ya, baik Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab dan diskusi ya teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya. Oke, Mujahid boleh bertanya, silakan. Baik, terima kasih, Teh Ya. Sherly. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya izin off cam karena jaringan di daerah saya sedang tidak baik. Di sini saya ingin bertanya Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Mujahid Isham dan saya kebetulan dapat amanah di komunitas padi Ibu. Dari komunitas padi yang akan saya ini tuh kami mendapatkan informasi Ibu, daerah kami kan di Bagok dan itu tuh mendapatkan varietas lokal Sibuyung Ibu. Nah, varietas ini tuh memiliki kelebihan yang tahan lama, namun juga memiliki kekurangan yang Pak malainya itu mudah rontok, Ibu. Saya izin bertanya, Ibu, kalau untuk kekurangan tersebut, kenapa bisa terjadi kekurangan tersebut, Ibu, dan bagaimana cara menanggulangi kekurangan tersebut, Ibu? Mungkin itu saja. Terima kasih banyak, Ibu. Baik, terima kasih. Ini saya Mbak Sherly gimana? Apa ini ada dua lagi Windah apa di ini apa ditampung apa di satu-satu? Boleh langsung dijawab aja Ibu. Ya, ya. Saya langsung jawab ya Itisam ya. Manggilnya apa ini? Mujahid aja, Ibu. Mujahid aja, Mujahid. Oke, Mujahid. Jadi itu yang saya katakan ya di luar Jawa masih banyak lokal yang ditanam kebanyakan karena mungkin kalau varietas unggul biasanya memang di jalur-jalur pantura ya, maksudnya di jalur produsen padi ya banyak digunakan. Nah, kalau di luar Jawa masih banyak di varietas-varietas lokal. Tadi katanya varietas lokalnya si Buyung mungkin memang karena kenapa kok kan biasanya lokal itu memang produksinya tidak terlalu banyak, tapi memang sesuai dengan maunya masyarakat lokal ya. Mungkin dari segi rasa lebih lebih pas ya dengan orang sana ya. Mungkin sama aja sih orang Jawa sama orang Sunda kan agak susah ya. Orang Sunda mah lebih seneng pandan wangi daripada dikasih rojo lele
ya, nasi apa ini, mungkin rojo lele atau pentik wangi. Oke, kamu orang Jawa dikasih pandan wangi, nasi kok apa kurang mateng, gitu aja masalahnya ya. Nah ini ada varietas lokal Sibuyung. Tadi katanya varietasnya memang biasanya lokal itu umurnya lebih lama, ya bisa 5-6 bulan penanaman. Satu musim tanam biasanya mereka umumnya 1 kali tanam saja, ya biasanya ya. Kemudian tadi katanya mudah rontok. Nah, ini memang satu hal yang karena lahan kering ya. Jadi banyak sekali kalau kerontokan memang mendorong kerontokan. Nah, ini bagaimana caranya kita? Nah, pertama yang harus kita lakukan pada saat kita panen untuk mencegah kerontokan, eh, kita jangan ada 4 fase sebenarnya ada petani sana lebih ini. Ada 4 fase pemasakan. Jadi ada fase masak susu, ini biasanya begitu heading terus mulai mengisi ini masih fase rentan ya, serangan walang sangit ya karena masih seperti pasta. Ini fase masak susu, kemudian masak penuh ya, kemudian masak kuning dan masak mati. Nah, kalau kita perontokan usahakan seawal mungkin pada saat fase kuning. Jadi begitu tulisannya memang di saya, di slide saya 95% kuning. Nah, coba usahakan jangan sampai 90% kuning. Ya, tanaman. Bisalah startup 85-90% tanaman masih ada sedikit hijau, kita panen nggak masalah. Ya, yang penting malai sudah menunduk ya, mungkin yang biasanya duluan ini ada yang paling ini paling ujung. Ini kalau kita sudah truk gitu kita remas gitu dia sudah ada yang copot, lebih baik yang rontok ya, lebih baik kita langsung panen. Ya, usahakan panen. Nah, kemudian gunakan sabit yang paling tajam. Jadi harus usahakan sabitnya tajam. Sebenarnya pemerintah kalau lewat penyuluhan pasti pakai sabit bergerigi gitu ya. Tapi jangan heran Mas, sabit bergerigi itu harganya mahal ya. Saya terakhir ini beli 75 sampai 100.000 hanya satu sabit, sayang. Ya, jadi lebih baik gunakan sabit rumput biasa tapi harus diasah yang. Jadi sabit tajam itu juga sudah begitu disabit ke karung. Itu sangat ini mengurangi kerontokan. Ya. Usahakan sedekat mungkin dengan malai ya untuk mengurangi kerontokan. Tuh. Kemudian juga ya itu tadi pilihan memang ya. Kalau punya dana memang pakai thresher. Thresher tuh mudah sekali untuk mencegah kerontokan, kehilangan hasil ya, gabah-gabah yang terbuang. Itu mudah sekali. Jadi memang sih kerontokan akan besar kalau kita masih sistem banting. Ya. Itu hilangnya banyak kecuali kita bisa menyediakan alas yang ukurannya 4 meter kali 4 meter. Itu besar sekali ya. Alas plastik 4 meter kali 4 meter terus diberi dinding di belakangnya ya. Karena kan ini dibuang di sini ya. Di sini terus langsung terlempar ke belakang. Ya, itu jadinya memang tidak disarankan untuk yang ini yang cara dikebut ya. Kalau mau sih diinjak. Nah, ini susah juga ya. Diinjak, jadi di lantai jemur, diinjak saja. Itu juga salah satu untuk mengurangi kerontokan dibandingkan dengan digebot. Tapi yang kalau punya dana lebih ini, kelompok tani ajukan saja, siapa tahu dapat thresher. Ya, itu dengan panen tadi yang saya katakan sedekat mungkin dengan malai, kemudian itu langsung dimasukkan ke karung, kemudian langsung dimasukkan ke hopper, ke
ke tracer itu bisa mengurangi kerontokan. Itu salah satu ya. Oke, itu bisa terjawab ya, Mujahid. Iya Bu, bisa Bu. Makasih Ya, banyak Ibu. ya. Terima kasih. Siapa lagi? Baik, pertanyaan Indah. selanjutnya dari Winda. Boleh silakan. Halo Winda, Indah. Agak freeze ya kayaknya. ya nge-freeze sepertinya. Atau Ramdhani dulu. Baik Teh, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya untuk pada Desa Pangelak sendiri, untuk padinya itu kan terserang warang sama keong mas ya Bu ya. Nah untuk penanggulangannya kan itu di pengelolaan air. Nah selain untuk di pengelolaan air itu bisa memakai apa lagi ya Bu? Terus yang kedua, untuk padi di daerah sini juga itu keracunan Fe, besi atau pirit gitu Bu. Itu untuk penanggulangannya bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke, yang mereng keong mas, ya ada sebenarnya kimianya, tapi biasanya memang kalau udah ini petani langsung ke kimia, itu yang kita berusaha cegah ya. Coba dengan pakai kultur teknik budidaya yang lain lah ya. Cari varietas yang bagus, tapi agak susah ya. Varietas tapi kalau nggak disenangi oleh penduduk lokal ya susah juga ya. Jadi gini, saya ceritakan waktu saya tadi itu dengan cara tadi memungut telur wereng. Nah, itu ya. Nah, ini pencegahannya. Jadi sudah ada memang mungkin yang dari proteksi siapa namanya? Sima ya. Coba pernah ikut sekolah-sekolah apa namanya yang mengendalikan hama apa namanya? Sima proteksi itu ada sekolah-sekolah khusus ya untuk petani yang ingin meningkatkan pengetahuannya untuk untuk proteksi tanaman ya. Di situ memang diajarkan bagaimana mengambil telur-telur hama. Ya, mungkin Anda bisa ini dengan teman kamu nih Sima ini. Ya, bagaimana telur hama karena dalam satu luasan 1 hektar apa ya, kalau ada ketemu telur wereng 4 saja, itu langsung diambil. Itu harus gerah, ya. Jangan ditinggal. Jadi memang apa? memang penting ya. Kita sendiri petani sendiri harus mengecek ya tanamannya, ya kondisi tanamannya apakah ada telur wereng, ada telur penggerek, itu yang kalau telur penggerek itu semua di daun ya, penggerek wereng itu semua di daun. Itu ada ciri-cirinya. Ada kalau penggerek di atas, kalau wereng kalau nggak salah agak ke bawah ya. Saya sendiri agak lupa wereng itu. Di situ kita harus belajar mengambil. Memang perlu tenaga dengan sendirinya. Tiap hari dicek ya untuk ngambil itu. Kemudian kalau keong juga gitu ya, diambil telurnya yang merah, yang warnanya merah, atau ya itu tadi sebenarnya keong-keong itu hanya menjadi hama yang mengkhawatirkan kalau menyerang pada fase tanaman vegetatif ya 45 mst ke bawah ya, umur dari tanam sampai ke 45 mst. Kalau sudah itu sudah nggak bisa lagi. Mungkin kalau tanaman sudah lebih tua, keong sudah tidak bisa lagi menyerang. Ya, hanya satu hal ini yang saya tenang. Kalau sekarang itu petani itu punya kebebasan menentukan kapan saya mau tanam. Itu yang saya agak ini. Beda dengan pada saat suprainsus, ya satu kelompok tani itu harus serempak menanam luas 15.000 hektar, itu harus serempak tanam dengan hanya perbedaan antara yang pertama sama yang terakhir itu tanamnya hanya 2 minggu, jadi harus bersama ya. Itu hanya ini satu hal untuk
mengurangi serangan hama penyakit, ya itu harus serempak tanam. Itu yang lebih. Nah itu kemudian keracunan pirit. Nah ini kalau saya sarankan nanamnya model tadi budidaya jenuh air. Saya nggak bisa gambarkan, silahkan mungkin di banyak sebenarnya googling bagaimana membuatnya. Jadi memang karena di sana kan memang apa tanahnya memang gambut, pH masam, ya pirit tinggi kalau Nah ini salah satu yang ini adalah dengan budidaya jenuh air. Ya yang tadi saya contohkan membuat bedeng, ya di atas sekitar ya 10 cm lah di atas air, ya paritnya. Paritnya itu sekitar dalamnya sekitar 20 cm, jadi juga cukup ya satu cangkulan parit itu cukup, tapi air itu harus tergenang. Karena kalau sudah tergenang, airnya pirit itu sudah tidak jadi masalah lagi. Ya, jadi kita tanam padinya di bedengan itu, di bedengan yang kering, ya di situ itu akan aman dari serangan pirit karena piritnya hanya ada di air tadi. Dan kita perakarannya dari mana? Ini kan air kan bisa masuk ke pori-pori tanah, ya, secara kapiler. Jadi tenang aja, nggak ada masalah, ya. Bisa dengan menggunakan seperti itu. Kalau cuma ya memang ada aturan-aturan seperti bagaimana membuang air ya. Kalau ada ininya. Kalau misalnya kalian bagaimana pengaturan saluran-saluran air tersier ya di daerah budidaya jenuh air, coba saya sebenarnya Pak lebih ke Profesor Munif itu ya, tapi beliau memang lebih banyak ke budidaya kedelai memang ya untuk budidaya jenuh air ini. Tapi model beliau membuat saluran-saluran air untuk budidaya jenuh air kita bisa praktekkan untuk di padi. Ya, siapa tadi Ramdhani. Ya. Jadi kalau nggak salah ini udah biasa budidaya jenuh air itu bukan maksudnya biasa, sudah banyak diperkenalkan ya. Penyuluh pertanian, kemudian dinas pertanian juga sudah paham. Kalau mau googling juga gampang ya untuk melihat bagaimana mengatur air di budidaya jenuh air. Jadi prinsipnya adalah tidak ada genangan di padinya. Jadi model seperti padi gogo, padi ladang, air hanya dipertahankan di bagian yang luas ya. Kalau di budidaya jenuh air memang tadi luasan galengannya. Petakan yang keringnya itu dibuat sekitar 1 sampai 1,5 meter. Ya, sudah itu baru kemudian nggak susah ini ya. Jadi 1,5 meter kemudian parit. Parit ya mungkin sekitar satu ini kan 20 cm aja 25 cm cangkulan. Nah, ini dibuat ke 20 cm. Tapi tidak boleh sampai tergenang. Ya, tidak boleh kemudian ada limpasan air ke bedeng. Itu bahaya karena kalau melimpas gitu gini ya kena piritnya. Jadi usahakan tinggi bedengan di atas paling minimal 5 cm dari genangan air. Ya, Ramdhani. Ada itunya memang ada cara membuat selokannya bagaimana ini ya. Silahkan kalau tertarik ini dibawa. Saran saya sih ya, karena daerah Kalimantan itu memang posisinya spirit itu pelajari ya budidaya jenuh air. Cara membuat bedengannya sama paritnya. Itu sangat bermanfaat buat kalian. Ya, sudah Shirley. Ya, apakah sudah cukup menjawab atau ada yang ditanyakan lagi, Ramdhani? Ada Teh. Ya, boleh. Nah, untuk di desa ini Ibu, dia tuh menggunakan sistem tugal Ibu atau tumpang sari. Tugal. Nah, itu tuh berpengaruh nggak sih Bu terhadap hama itu sendiri? Lalu untuk
penanggulangan hama itu, jika setelah menanam padi itu menanam komoditas lain, apakah itu bisa menanggulangi hama juga, Ibu? Ya, dengan sendirinya. Tumpang sarinya maksudnya biasanya sih agak jarang ya padi ditumpang sari. Kalau petani, karena padi itu punya level, karena food dia pangan. Biasanya dia tanam monokultur. Baru setelah itu tumpang sari. Tapi nggak tahu apa benar info yang kamu dapatkan di sana. Padinya ditumpang sari. Di infonya tuh sistemnya tugal gitu aja, Ibu. Sistem. Itu tugal maksudnya nanam. Memang tadi itu ladang, padi ladang ditugal. Makanya saya bilang kan kalau mau budidaya jenuh air di bagian bedengan yang 1,5 meter lebarnya itu, memang ditugal. Kan saya bilang semua ditugal memang. Saya jadi nanamnya tugal, kemudian di benihnya dimasukkan, baru kemudian dipupuk. Ya itu. Cuma kalau budidaya jenuh air, harapannya jangan sampai airnya ngelimpas ke bedengan. Tuh, makanya harus bisa mengatur pintu air sehingga kalau misalnya terjadi hujan atau banjir ya mungkin dari sungai itu kita bisa ada untuk membuang. Jadi perlu perhatian antara pemasukan air dan pembuangan untuk ini. Ya, jadi kalau masalah hama penyakit ya dengan cara tumpang sari itu bisa menekan. Jadi setelah padi kita juga kemudian nanam tanaman lain itu sudah menekan sekali hama penyakit dengan sendirinya. Ya, Baik, Ibu, terima kasih. ya. Ya, menuju ke pertanyaan selanjutnya dari Windah. Boleh silakan. Baik, terima kasih Kak. Apakah suara saya dan dengar nggak Kak? Sinyalnya? Baik, izin bertanya Bu. Saya kan di Kalimantan itu padi gogo ya Bu, atau padi ladang. Nah, di padi ladang di Kalimantan tersebut tidak menggunakan pupuk anorganik Bu. Jadi semua budidaya di padi tersebut menggunakan organik gitu. Tadi Ibu menjelaskan bahwa pemupukan itu ada yang menggunakan organik semua ya Bu. Nih, pertanyaan saya, apakah ada pemupukan atau cara penanaman atau budidaya padi tersebut dengan cara organik dan inovasi yang lain tanpa menggunakan anorganik gitu Bu. Terima kasih. Baik, ada. Tadi saya di slide awal tuh saya teknik budidaya padi organik yang sebutannya DASRI, System of Rice Intensification. Tapi itu adalah untuk padi sawah, ya. Jadi memang sih masalahnya karena mungkin daerah kalian nanti ada remote, memang jadi kendalanya adalah penyediaan pupuk anorganiknya, urea, SPK, CL-nya pasti akan terganggu, NPK. Nah, bagaimana kita menilai organik ya? Artinya tadi itu saya bilang jerami jangan dibuang, jadikan sebagai mulsa, ya. Mulsa itu, nah itu kan nanti menjadi alternatif hara untuk tanaman. Kemudian kalau misalnya mau organik yang lain, kita lebih, kalau saya di sini biasanya tidak ke PGPR. Ya ini banyak sekali sebenarnya ini sudah banyak dikembangkan. Jadi yang dimasukkan adalah bakteri yang bermanfaat, ya, baik itu rhizobium, kemudian saya kok jadi lupa, pseudomonas, banyak bakteri jamur ya yang menguntungkan, yang kemudian dimasukkan dalam ya sekarang sudah dikomersilkan ya, jadi bisa dalam bentuk cairan atau bisa dalam bentuk padatan. Itu ya salah satu yang bisa alternatif digunakan. Kalau memang petaninya tidak sanggup menyediakan pupuk organik. Jadi itu saya PGPR itu ya. Jadi PGPR itu juga selain dia mikroorganisme yang menguntungkan ya. Yang pertama
Menguntungkannya adalah karena bisa menanggulangi hama penyakit, ya, sebagai musuh alami lah ya, atau dia bisa membantu tanaman mengekstrak, ya, mengekstrak hara-hara yang ada di dalam tanah. Contohnya, singkatannya FMA. Saya kadang-kadang suka lupa itu. Ada yang ingat? Jadi lupa namanya. Mycorrhiza, astagfirullah. Ya, mycorrhiza. Contohnya mycorrhiza. Mycorrhiza itu jenis cendawan ya, yang kemudian dia membentuk hifah ya, seperti benang-benang. Nah, benang-benang itulah yang membantu melarutkan fosfor dari tanah. Nah, itu kemudian fosfor itu bisa digunakan oleh tanaman. Atau juga rhizobium tadi. Rhizobium tanaman bakterinya bisa mengikat N langsung dari tanah, yaitu kemudian tersedia ya. Kalau misalnya dia pas rhizobiumnya luruh ya atau rusak, itu bisa bisa diambil oleh tanaman ya. Jadi seperti itu. Kalau memang mau memperkenalkan itu jenis-jenis pupuk organik, silahkan ya, PGPR atau kemudian banyak sih dulu disebutnya ada yang membuat dari sampah rumah tangga ya, ini dengan dipercepat dengan menggunakan E4 ya, kemudian keluar cairannya dan disemprotkan, itu mungkin ya, cuma memang skalanya masih kecil sih. Kalau misalnya mau, skalanya berapa ya, kalau saya sih gunakan untuk tanaman-tanaman di kebun sendiri ya, agak susah pindah. Ya, biasanya sih kalau memang skala besar, luas ya, di atas 200 meter persegi, 200 meter persegi juga kalau tidak tersedia agak susah nih. Ya, jadi pakainya ya biasanya sih petani ya nggak memberi pupuk apa-apa. Jadi tergantung dengan apa yang diberikan alam misalnya, atau juga bekas bakaran, mungkin juga kan bakaran bekas pembakaran kayu, atau tadi kan kalau shifting cultivation, saya nggak ngomong shifting cultivation, maksudnya pada saat mengolah lahan kan masih ada mungkin gulma kemudian dibakar, nah itu kemudian diberikan pupuknya, abu bakarannya ke tanaman, paling itu paling kaya. Kalau N-nya ini yang kadang-kadang sering kalau kalium mungkin bisa terpenuhi. P kalau misalnya banyak ini bisa bisa memberikan PGPR cukup juga. Tapi kadang-kadang urea ini yang sering agak kurang. Nah, ini bahayanya. Ya, itu. Baik, Bu. Di Kalimantan itu juga termasuk yang tadi Ibu bilang, Bu, yang pembakaran itu, Bu. Tapi dari kita pun pengennya inovasi yang lain dan lebih tinggi daya produksinya Iya. daripada pembakaran tersebut. Iya, sebenarnya kalau Windah mau lihat di kios-kios pertanian, itu kalau mahasiswa saya pakainya sih, belinya di Lewikopo itu Rhizomax gitu ya, itu kan sudah itu yang saya ngomong merek ya jadinya. Ya itu paling untuk awal tanam ya, untuk mencegah hama penyakit pada saat tanaman. Itu aja. Dan juga untuk tadi itu menambah PGPA di situ supaya tanaman baik. Itu aja yang kalau mau cepat memang begitu, pakai yang sudah ada di kios. Tapi kalau suruh buat sendiri, nah ini tugas kalian nih. Bisa nggak kalian bikin PGPR? Udah lama loh. Saya kadang-kadang nggak sabarannya udah lama. Ya itu. Jadi yang menggunakan di kios pertanian. Banyak kok sekarang pupuk organik sudah digunakan. Ya, cuma memang namanya pupuk organik, misalnya nih ceprot, misalnya saya pilih yang cair, misalnya pupuk organik yang cair, itu
penggunaannya memang disemprot dan berkali-kali. Saya kan tadi mencontohkan hanya 3 kali kalau pakai NPK, urea, KCL ya. Itu 3 kali saja. Kalau pakai pupuk organik biasanya lebih kerap ya. Bisa 2 minggu sekali itu pasti nyemprot. Ya, tergantung ada nggak air. Walaupun tidak tutup kemungkinan juga ada pupuk organik yang dijual itu dalam bentuk padatan. Itu mana yang saya contohnya nanti saya tunjuk. Ya ada yang bentuk padatan. Itu biasanya sudah biasanya kalau saya pernah ini pakai asam humat. Ya, asam humat kan sudah banyak digunakan. Terus dimasukkan dalam gambut ya, gambut kering kemudian tinggal disebarkan ke lahan. Itu enak sekali. Tuh. Dan cara mahininya ya cukup lama juga, bisa 1 bulanan di lab ya untuk buat itu. Ya, saya nggak detail ini karena ada caranya sendiri untuk buatnya. Pindah ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oh iya Bu, Sama-sama. kalau misalnya mau nanya-nanya via WA gitu boleh nggak Bu nantinya kalau bingung? Silahkan Mbak Sherly di sharing aja nomor telepon HP saya. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, baik. Oke, selanjutnya dari Devi, silakan bertanya. Agak terputus-putus. Baik. Kameranya di ini aja ditutup kalau misalnya tidak stabil ininya, jaringannya. Oh ya, mungkin ini terkendala jaringan ya Bu ya, jadi nge-freeze. Oke, Mungkin kalau ini lewat chat juga bisa. ya. Nah, oke, sambil menunggu Devi, tadi pemaparan dan diskusi bareng Bu Heni terkait PGPR itu sangat menarik ya Bu ya, untuk kemungkinan diterapkan gitu. Nah mungkin itu Bu yang saya terpikir tuh setelah kita melakukan program dengan misalnya penerapan menggunakan yang tadi Rhizomax itu, mungkin untuk keberlanjutannya itu apakah masyarakat dengan mudah mendapatkan produk tersebut Bu? Karena mungkin di Kalimantan sendiri belum terlalu banyak gitu untuk dijual. Ya itu sulitnya. Makanya kalau saya katakan kalau bisa ada program untuk membuat PGPR, silahkan ya ada. Ini memang harus ini sendiri caranya gimana PGPR. Sebenarnya kan tinggal misalnya bahan-bahan segar ya, misalnya sisa-sisa dari dapur atau sisa makanan. Kemudian kecuali daging ya, biasanya saya ini daging itu agak susah. Jadi daging-dagingan. Jadi sayur mungkin ya, bukas daun ini ya. Kemudian sejenis E4, tapi E4 sekarang udah nggak bagus. Cari yang lain. Itu juga ada mikroorganismenya ya. Jadi maksudnya bahan aktifnya di pasaran itu bisa diberikan dicepret-cepret saja ke sisa-sisa tadi sampah dapur itu kemudian ditutup ya 1 bulanan lah ya sampai kemudian mengeluarkan air ya gitu kalau saya ininya air dan itu kemudian bisa disemprotkan. Nah kalau misalnya cuma tanamannya sedikit sih nggak ada masalah ya. Ini kalau besar ini harus ini. Nah ini juga ketersediaan biangnya ini yang metode cuma seperti itu aja. Jadi mau percepat dekomposisi bahan organik. Kan tugasnya cuma itu saja sih. Biangnya itu saya bilang biangnya itu. Nah ini cuman kemudian juga nah biangnya itu juga bagaimana buatnya itu
Itu aja, itu juga harus dipelajari supaya ada keberlanjutan. Ini saya Rizomak itu jadi ngomong merek loh ya, bukan ini maksudnya ya. Iya, ini pertanyaan dari Devi, Bu, melalui chat. Izin Ya, seperti yang Ibu tadi katakan bahwa padi rontok dikarenakan kurang air. Kebetulan informasi yang saya dapat memang tidak ada irigasi dan menerapkan sawah tanda hujan. Apakah ada cara lain agar lahan tidak kering tetapi tidak perlu irigasi? Kalau ada, bagaimana penerapannya ya, Bu? oke. Agak besar ini. Karena memang sekarang kan lagi kering. Petani sekarang sebenarnya ada program pemerintah tahun berapa pada saat Upsus Pajale itu membuat embung. Embung tahu? Jadi tiap kelompok tani usahakan punya kolam-kolam embung-embung untuk saving ya, untuk tabungan air tuh. Tapi kan ini namanya embung artinya butuh lahan. Nah, ini yang nggak ada lahan ini sangat ini sekali. Nah, memang satu mungkin saran tadi budidaya jenuh air itu salah satunya ya untuk membuat embungnya itu, atau ya kolam-kolam lah ya, tempat penampungan air pertama itu memang harus di ini. Sebelum eh, lebih jauh lagi ya untuk memperluas pertanaman. Jadi kita harus ini kira-kira bagaimana caranya kita bisa menyediakan air. Karena padi itu agak susah memang kalau nggak ada air. Ya, memang padi itu termasuk tahan air. Jadi sebenarnya padi itu bisa tumbuh di lahan kering atau tahan sampai tenggelam ya. Ada padi kiambang namanya ya. Padi yang dipanen pakai perahu ya. Padi lebak istilahnya. Itu gitu. Tapi yang paling baik memang selama ini yang produktivitasnya paling tinggi memang padi dengan jenis sawah tadi yang disawahkan. Tapi bukan berarti kita harus menyerah ya dengan padi ladang ini, padi lahan kering. Karena memang kalau kita bisa menyediakan air ya, tadi gimana tadi siapa yang tadi menanyakan mengenai keracunan pirit gitu ya. Sebenarnya itu air pasti ada terlimpasan dari sungai. Tapi nah itu bahayanya piritnya itu karena lahannya masam ya, gambut tinggi masam, nah itu yang bahaya piritnya tersebut. Nah, bagaimana kita menanggulangi itu ya, kita buat budidaya jenuh air. Itu hanya masalahnya memang sekali lagi budidaya jenuh air hanya bisa kalau lahannya tingkat kemiringan lahannya itu harus diperhatikan ya. Lahan datar. Kalau sudah lahannya model ditanamnya di bukit itu bisa. Makanya jadi memang kalau ya padi itu memang makanan pokok kita kan. Jadi mau bagaimanapun sulitnya satu musim tanam pasti petani tanam. Ya tadi kan pasti nanam. Walaupun kemudian untuk ini keduanya tanam palawija di tumpang sari ya, maksudnya untuk menambah pemasukan. Tapi pasti petani bagaimanapun pasti akan nanam. Nah itu yang kalau ini saya memang kalau misalnya untuk menanggulangi kurang air, ya buat embung itu tidak harus kolamnya besar, embung itu cukup menggali, membuat ini ya seperti sebesar ember, kemudian ini, nah itu saja sudah cukup sebenarnya. Pada saat air banyak kita bisa, nah itu yang penting banyak embungnya beberapa lokasi. Nah itu yang kalau saya sih memang di pertanian terpadu di mata kuliah pertanian terpadu dipikirkan itu berapa meter kubik yang harus dibuat kalau misalnya mau nanam misalnya berapa 1 hektar gitu ya. Kalau dengan kondisi curah hujan sekian kita embung berapa meter persegi yang harus ditampung. Ada sih
di apa di pertanian terpadu, di biosistem itu juga dipikirkan. Tapi ya apapun usaha ya, kalau memang perlu membuat embung, mohon itu bisa dimasukkan sebagai satu program. Ya, ya Devi ya. Baik, dari Dan saya prinsip pesan memang ya saya juga tidak menutup kemungkinan Anda akan dapat nanti padinya ternyata ditanam di lahan di lereng. Biasa tuh manennya kan sambil dari atas ke bawah atau bawah dari atas itu biasa juga ya di lereng, dan itu sebenarnya tidak disarankan. Tapi apa daya kan, lahannya cuma ada itu dan padi itu penting, biasanya itu. Ya, sebenarnya juga kalau misalnya petaninya punya misalnya sawit misalnya ya, dan kemudian sawitnya masih dalam tahap belum menghasilkan, itu bisa di galengannya itu kita tanam padi ya, atau jagung atau yang lain. Sebenarnya bisa kalau belum kanopinya menutup. Kita bisa itu tanaman selak itu. Ya. Karena memang kebutuhan padi itu karena udah nggak mikir lah, karena untuk makan sendiri, ya bukan semata-mata untuk makan sendiri, pasti akan tanam. Ya, itu ya. Mungkin Devi ya, mudah-mudahan di daerahnya tidak terlalu ini, tidak berlereng, atau paling tidak kemungkinan untuk membentuk embung-embung yang di lahan berlereng juga bisa. Jadi dengan melakukan terasering itu bisa sebenarnya embung-embung bisa dibuat. Ya, ada di googling kalau kamu ini bagaimana membuat embung di lahan-lahan teras. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, Devi, terima kasih. Oke, Bu, terima kasih atas jawabannya, dan juga Devi. Apakah sudah menjawab gitu? Atau mau ada yang ditanyakan lagi? Kemudian untuk teman-teman yang lain, sudah cukup ya? Oke. Jadi menarik ya teman-teman pemaparan dari Bu Heni, dan juga alhamdulillah hari ini berjalan sangat interaktif gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman munculkan juga semoga bisa menjadi bekal nanti ketika turun lapang ya teman-teman. Termasuk nanti apabila ada pertanyaan sambil perjalanan program gitu, kita sama-sama terbuka untuk berdiskusi bersama tim ahli dosen dari IPB gitu ya. Jadi mungkin untuk karena keterbatasan waktu juga Ibu, mungkin sesi workshop pada hari ini sudah bisa diakhiri. Tapi sebelum berakhir, boleh kita foto bersama dulu Ibu. Nah, ya silahkan. Oke, baik. Teman-teman silahkan on cam ya. Yang bisa on cam. Bisa on cam. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya. Oke, ada lagi ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Ayo. Semoga lancar ya kegiatannya di lapang, tidak kendala. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan juga materi ilmu yang telah diberikan kepada kami. Dan juga tetap semangat buat teman-teman nantinya. Oke, sesi workshop ini sudah ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Semoga sukses. Ini berangkatnya kapan, Ser? Awal September nanti, Bu, sekitar minggu pertama. Masih panjang, masih bisa buka-buka googling ya. Lokasi ya. Baik, saya live ya. Ibu, terima Mari, kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih ya teman-teman. Mantap, udah aktif bertanya, saya suka.
Boleh, Liv? Ya, oke. Assalamualaikum.